Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subahul wardah ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam video live streaming ini. Adanya video live streaming ini saya laksanakan untuk sedikit menjelaskan beberapa praktek-praktek yang lumayan menyimpang dalam ruqyah itu sendiri. Ya, insya Allah saya akan menjelaskan perihal melihat jin, bagaimana tafsirnya, serta apa saja yang bisa kita sebut sebagai suatu gangguan dari setan dan harus dilenyapkan, gitu ya. Perihal melihat jin sendiri, kita harus merujuk kepada Al-Quran, karena itu termasuk hal yang gaib. Walaupun jin sendiri termasuk perihal gaib yang nisbi, gaib yang bisa diketahui oleh sebagian makhluk yang lain, tetapi tidak bisa diketahui oleh sebagian makhluk yang tidak memiliki ilmu tentang itu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. Bisa Anda lihat nanti di juz 8 surat Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Ya. Wahai anak cucu Adam, jangan sekali-kali kalian difitnah, dicelakakan oleh para setan, sebagaimana iblis yang telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dan melepaskan pakaian mereka sehingga tampaklah aurat dari mereka berdua. Sesungguhnya iblis wa qabiluhu, qabil maksudnya di sini adalah junuduhu minal jin, tentara-tentara iblis melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari suatu tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Saya ada penjelasan dari beberapa referensi, baik dari referensi kitab-kitab turas kuning ya, yang lembaran seperti ini yang biasa dikaji di pesantren-pesantren, maupun dari kitab-kitab kontemporer semacam ini, seperti kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaiton, kemudian punya Syekh Ahmad Az-Zaghabi, As-Sa'iqal Hariqah ala Syayatinil Marida Was-Saharah. Di halaman 26 beliau menjelaskan tentang pembagian melihat jin. Ya. Jadi nanti akan terbagi menjadi dua. Ru'yatul jin ala haqiqatihim, ru'yatul jin mutasyakilin. Jadi ada dua. Ketika seseorang melihat jin dalam keadaan hakikinya, yakni keadaan yang tak kasat mata, dan juga orang yang melihat dalam bentuk mutasyakil, sudah malih rupa, sudah berubah bentuk kepada bentuk yang lain. Ini termasuk perkara akidah yang tidak bisa kita main-main dan tidak bisa kita remehkan. Kita salah dalam memahami ini bisa melenceng akidahnya, dan itu bisa gawat sekali. Apalagi kalau Anda mengaku-ngaku sebagai peruqyah syar'iyyah, tapi menawar-nawarkan kepada orang lain untuk bisa melihat jin dalam bentuk kathif. Saya heran, apakah Anda paham atau tidak dengan makna kathif itu sendiri itu apa? Ya, maka kita akan jelaskan. Jin tidak bisa dipaksakan untuk ditampakkan. Kita akan jelaskan. Qala Abul Qasim Ibnu Asakir. Berkata Abul Qasim Ibnu Asakir, rahimani Allah wa iyyah, semoga Allah merahmati aku dan beliau. Di dalam kitab Sababuz Zahadati
fi syahadah, dalam kitab Sababuz Zahadah fi syahadah. Wa mimman turaddu syahadatuhu wa la tuslamu lahu adalatuhu man yaz'umu annahu yaral jinna 'iyanan wa yadda'i anna lahum minhum ikhwanan. Syahadah atau persaksian orang-orang yang ditolak dan adalahnya yang tidak diterima adalah mereka yang ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam keadaan nyatanya, bisa melihat jin dengan mata kepalanya sendiri. Wa yadda'i annahu lahu minhum ikhwanan, dan yang mengaku-ngaku bahwasanya mereka mempunyai sahabat dari kalangan jin. Kata Ibnu Asakir, orang yang bisa melihat jin dengan mata kepalanya sendiri tanpa perwujudan, ya, jadi bisa melihat dengan bentuk yang tak kasat mata, maka itu termasuk orang yang persaksiannya akan ditolak dan adalahnya tidak terpakai lagi. Apalagi mereka yang ngaku-ngaku mempunyai ikhwan, mempunyai teman-teman dari bangsa jin. Sudah, menurut para ulama, orang-orang yang ngaku-ngaku semacam ini tidak akan pernah bisa dipercaya lagi persaksiannya. Dia tidak bisa jadi wali nikah, tidak bisa jadi saksi untuk pernikahan, saksi utang piutang atau yang lainnya. Karena orang tersebut sudah dicap sebagai kadzib, pendusta. Yang kedua, yaqulu Syafi'i rahimani Allah wa iyyah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menjelaskan, man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, abtalna syahadatahu, maka kami akan tolak persaksiannya, illa an yakuna nabiyan, kecuali jika dia itu seorang nabi. Maka tidak tepat kalau Anda ngaku-ngaku peruqyah, kemudian Anda mengkiaskan penglihatan jin ini, untuk melihat bangsa jin seperti halnya Nabi Sulaiman yang juga bisa melihat jin. Itu adalah kias ma'al farik. Sungguh kias yang tidak bisa dibenarkan, karena kedudukan kita sebagai manusia biasa, bukan orang yang terpilih untuk menjadi nabi ataupun rasul, itu tidak bisa disama-samakan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Imam Asy-Syafi'i sendiri yang mengatakan abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Orang-orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam bentuk yang tak kasat mata, kami akan tolak persaksiannya kecuali dia itu seorang nabi ataupun rasul. Di sini sudah jelas ada pembedaan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau sudah jelas menegaskan ada had, ada batasan. Orang-orang yang bisa melihat jin adalah mereka para anbiya wal mursalin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka bukan hanya untuk sekedar kaum dari golongan manusia, tapi juga untuk bangsa jin, khususnya Nabi Sulaiman alaihi salam dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amat sangat lancang kalau kita mengatakan Nabi Sulaiman aja bisa melihat jin, kenapa kita tidak bisa? Na'udzubillah min dzalik. Sama saja kita ngaku-ngaku mempunyai penguat kenubuwahan dalam diri kita. Ini tidak betul. Bisa Anda lihat nanti dalam kitab Al-Kaukabul Ajuj halaman 193. Di sini beliau juga menjelaskan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa man za'ama annahu ra'ahum rudat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihi al-Qur'an." Ya. Barang siapa yang mengaku-ngaku dia itu bisa melihat jin, ya, ruddat syahadatuhu, maka ditolaklah persaksiannya, wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tegas sekali. Cek sendiri halaman 193 Al-Kaukabul Ajuj. Ya. Jadi
karena ini bukan perkara yang main-main, maka Imam Asy-Syafi'i mengambil tindakan yang amat sangat tegas, hukum. Tidak hanya ditolak persaksiannya, tapi harus dihukum. Entah dicambuk, entah dipenjara. Ya. Nah, yang dimaksud di sini para ulama menjelaskan, ya. Jadi saya nggak potong-potong, saya akan adil dalam hal ini. Ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud di sini adalah wa hamila ba'duhum kalama asy-Syafi'i ala za'imi ru'yati suwarihim allati khuliqu 'alaiha. Ya. Yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i dalam perkataannya adalah mereka yang mengaku-ngaku bisa melihat jin dalam bentuk yang Allah telah bentukkan untuk mereka. Maksudnya bagaimana? Mereka yang bisa melihat jin dalam bentuk yang tak kasat mata. Di saat orang lain tidak melihat apa-apa, tiba-tiba dia mengaku-ngaku bisa melihat, oh, kamu ini ada yang ngikutin. Yang ngikutin bentuknya buaya putih. Kamu ini ada yang ngikutin. Yang ngikutin bentuknya gondoruo. Kamu ini ada yang ngikutin nih. Ada 3 jin. Bentuknya kuntilanak. Ya, ada yang digendong, ada yang di perut, ada yang di kaki. Sudah. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau kita hanya menetapkan jin ini suka mengganggu di area perut, area kepala, area kaki, itu tidak masalah. Karena memang ada tanda-tanda khusus di tubuh kita yang menunjukkan di tempat itulah jin bersarang. Tetapi kalau sudah sampai menunjukkan bentuknya, ini bentuknya gondoruo, ini bentuknya apa contohnya, siluman harimau. Ini yang dimaksud Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia ditolak persaksiannya, dicap sebagai pendusta, dan dia harus dihukum. Harus dihukum ini kalau pemerintahannya adalah kekhilafahan. Kalau sekarang ya tidak bisa kita hukum orang sembarangan hanya karena ngaku-ngaku bisa melihat jin. Adapun kalau dihukum ya kita sendiri yang kena. Harus dengan perintah pemerintah atau khalifah. Seperti itu. Nah, ada lagi yang mengatakan, oh kamu nih yang ganggu jinnya bersarang pada boneka misalnya, pada mata boneka, jin pocong misalnya, atau jin kucing. Ini juga sudah masuk ke dalam apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mengapa kok disebut telah menyelisih Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjelaskan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya bangsa iblis dan qabilahnya dari bangsa jin melihat kalian dari tempat yang tidak bisa kalian lihat. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembatas antara alam manusia dan alam jin. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Di sini juga dijelaskan wal maqsudu min kalami Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah man qala innahu yaral jinna ala ashkalihim allati khalaqahallahu 'alaiha. Amma ru'yatuhum wa hum mutashakkiluna fahada ma yu'ayyiduhu ad-dalil min al-manquli wa kada aqwalus salafi rahimahullahu wa ulama'ul ummati rahimallahu al-jami'a. Ya. Yang dimaksud perkataan Imam Syafi'i seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah mereka yang mengatakan mampu melihat jin dalam bentuk yang tak kasat mata. Adapun ketika mereka melihat bentuk jin dalam bentuk mutasyakil, dia sudah berubah bentuknya, ya, dari bentuk yang tak kasat mata menjadi bentuk yang padat, katif. Nah, katif ini artinya adalah padat. Jadi jin ini tidak bisa kita paksakan untuk padat. Mereka bisa memadatkan diri dengan beberapa mantra-mantra khusus dan gerakan-gerakan khusus. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Kalau sudah bentuknya katif, padat, seperti halnya tubuh manusia yang padat, meja yang padat, buku yang padat, kucing tubuhnya juga katif atau padat, maka itu tidak dicap sebagai pendusta. Dan dia tidak ditolak persaksiannya. Ya. Fahada ma yu'ayyiduhu dalilu minal manqul.
Dan ini dikuatkan juga oleh beberapa dalil-dalil dari hadis yang sahih bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum dulu juga ada yang ditampakkan jin di hadapan mereka. Salah satu contohnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menangkap jin pencuri zakat. Ya, ketika Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga gudang zakat. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab ketika menangkap jin dalam bentuk mutasyakil, dia sudah berubah bentuk seperti wujud anjing. Ya. Ketika jin itu sering mengambil kurma untuk sedekah dalam bejana, suatu malam ditangkap oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Fa idza yaduhu yadul kalbi. Ya. Ternyata ketika ditangkap oleh Ubay bin Ka'ab, yang beliau lihat tangan pencuri itu seperti tangan anjing. Ya, seperti tangan anjing. Kita maklum, kita sudah tahu bahwasanya anjing itu tidak punya tangan. Jadi yang dimaksud tangan anjing di sini adalah kaki depan anjing, bukan tangan anjing. Karena anjing nggak ada yang punya tangan. Ada anjing yang punya tangan? Tidak ada. Ya, ini kaki depannya anjing. Jadi yang dilihat oleh Ubay bin Ka'ab saat itu adalah wujud perubahan bentuk jin kepada wujud anjing. Sampai Ubay saat itu mengatakan, apakah seperti ini wujud jin? Apakah seperti ini wujud jin? Secara keseluruhan, jin itu mengatakan tidak, bahkan yang lebih menyeramkan dari aku pun banyak. Di sini maksudnya bukan wujud aslinya jin itu seperti anjing. Kalaupun memang betul wujudnya memang seperti anjing, mereka telah berubah bentuk, memadatkan tubuhnya supaya bisa mencuri barang manusia. Dan ini juga sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh para ulama tentang 3 jenis jin. Al-jinnu thalathatu asnaf. Jin itu mempunyai 3 bentuk. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Yang pertama adalah yang mempunyai sayap. Mereka melayang-layang terbang di udara. Ya. Yang kedua, sinfun hayyat wal aqarib wal kilab. Yang kedua adalah jenis yang bentuknya itu seperti ular. Bentuknya itu ular, wujudnya ular, kalajengking dan juga anjing. Ya. Wa sinfun yahilluna wa yaz'anun. Mereka yang suka bepergian dan ada juga yang suka menetap di suatu tempat atau penunggu suatu tempat. Ya, maka apa yang dilihat oleh Ubay bin Ka'ab itu adalah wujud perubahan bentuk bangsa jin kepada bentuk yang padat. Bentar, iklan dulu. Nah, sudah lewat iklannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bahwasanya al-kalbul aswad wal jin, yang namanya anjing hitam itu adalah salah satu bentuk perwujudan bangsa jin. Ya. Jadi wajar saja kenapa Ubay bin Ka'ab saat itu melihat jin dalam bentuk anjing. Bahkan gak hanya Ubay. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan ada seorang pemuda yang bergulat. Ya, bergulat sama siapa? Sama ular besar yang ternyata ular tersebut adalah jin muslim, jin yang telah muslim yang ada di Madinah pada saat itu. Ya, wujudnya juga ular. Mengapa ular? Karena ular termasuk salah satu bentuk perwujudan bangsa jin di alam manusia. Ular dan anjing hitam, maka cocok. Dan ini tidak bisa kita kait-kaitkan
atau kita jadikan sandaran bahwasanya jin bisa kita lihat dalam bentuk perwujudan silumannya. Mana ada siluman? Emangnya Inuyasha? Kita nggak lagi bicara masalah Inuyasha. Siluman itu apa? Nggak ada, itu hanya usturah, mitos belaka. Adapun yang mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka temui bukanlah wujud siluman, tapi adalah wujud yang sudah dikabarkan Allah dan Rasulnya sebagai bentuk perwujudan jin di alam manusia. Ya, seperti itu. Dan bagaimana jin itu bertasyakul? Dalam kitab Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitan dijelaskan. Ya. Qala al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husain Ibn al-Farra. Berkata al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain Ibn al-Farra, beliau salah seorang ulama bermadhab Maliki. Wala qudrata li syayatini ala taghyiri khalqihim wal intiqali fi suwar. Jin, setan-setan dari kalangan bangsa jin tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kemampuan untuk merubah bentuk mereka kepada bentuk yang lain. Ya. Wa inna ma yajuzu an yu'allimahumullahu ta'ala kalimatin wa duruban min durubil af'ali idza fa'alahu wa takallama bihi naqalahu Allah ta'ala min suratin ila surah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada para setan tersebut suatu kalimat, mantra-mantra yang Allah izinkan mereka itu belajar, ya. Wa duruban min durubil af'al. Begitu juga beberapa langkah-langkah gerakan atau jurus idza fa'alahu, yang apabila mereka melakukannya, wa takallama bihi, mengucapkan mantra-mantra tersebut, naqalahu Allah ta'ala min suratin ila surah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah bentuk dari bentuk semula kepada bentuk yang lain. Ya. Fayuqal, maka bisa dikatakan innahu qadirun ala taswiri wa takhyir. Mereka itu bisa melakukan perubahan bentuk, ya, bertasyakul atau malih rupa, atau memperlihatkan suatu khayalan, ilusi, ala makna annahu qadirun ala qaulin idza qalahu wa fa'alahu naqalahu Allah ta'ala min suratihi ila suratin ukhra bijadil 'adah. Mereka itu hanya mampu melakukan hal yang demikian ketika mereka itu telah mengucapkan mantra-mantra, telah melakukan gerakan-gerakan khusus yang ketika mereka melakukan itu, barulah mereka bisa menampakkan diri di alam manusia. Tanpa itu semua, jin tidak bisa dikastif-kastifkan, jin tidak bisa dipadat-padatkan, jin tidak bisa ditampak-tampakkan di alam manusia. Karena mata manusia terbatas. Mata manusia selain para nabi dan rasul adalah mata biasa yang sudah Allah tetapkan fitrahnya untuk tidak bisa melihat benda yang tak kasat mata. Salah satunya adalah alam jin. Jadi peruqyah syariah tidak ada yang bisa melihat jin. Ada yang ngaku-ngaku dia bisa melihat jin atau bisa menampak-nampakkan jin kepada orang lain. Jauhilah. Dijauhi, hati-hati, karena terindikasi dia bekerja sama dengan jin. Saya tegaskan untuk perkara ini, ya, seperti itu. Wa amma annahu yusawwiru nafsahu fadzalika muhal. Ini kata Al-Qadhi Abu Ya'la. Apabila mereka merubah bentuk mereka sendiri tanpa adanya mantra-mantra dan gerakan-gerakan khusus tersebut, fadzalika muhal, maka hal tersebut adalah suatu kemustahilan, tidak akan mungkin bisa. Li'anna intiqalaha an suratin ila surah innama yakunu binaqdil bunniyati wa tafriqil ajza'i wa idza intaqadat batalatil hayah. Ya, karena untuk merubah bentuk kepada bentuk yang lain, mereka harus memisah-misahkan sel-sel yang ada di tubuh mereka sendiri dan memisahkan anggota badan antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau misalnya hal itu terjadi, batalatil hayah,
maka matilah mereka. Ya, akan mati jin itu. Ya. Wa hadza kalamun jayyidun. Kalam ini adalah perkataan pendapat yang amat sangat bagus. Walakinnahu yaftaqiru ila dalil. Tetapi kita harus tahu apa dalilnya. Apa landasan dalil dari perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la Ibnu Husain Ibnu Farra ini. Karena perkara gaib gak bisa kita mengandalkan ijtihad belaka. Harus dibatasi dengan yang namanya dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Wa yumkinu an yastadilla lahu bima rawahu Ibnu Abi Syaibah. Kita mungkin sekali untuk beristidlal, mengambil dalil dari periwayatan Ibnu Abi Syaibah. Sesungguhnya innal ghilan dzukiru 'inda Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, al-ghilan ya, itu banyak sekali tersebar rumor-rumor yang buruk. Ya, sampai kabar ini terdengar pada Khalifah Umar, sehingga saat itu Umar bin Al-Khattab menjelaskan kepada para muslimin, inna ahadan la yastati'u an yatahawwala an suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Sesungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang bisa merubah bentuk yang telah Allah tetapkan untuknya. Walakinna lahum saharatun kasaharatikum. Tetapi mereka mempunyai ahli sihir. Ya. Mereka mempunyai ahli sihir mereka mempunyai ahli sihir sebagaimana kalian pun mempunyai ahli sihir. Fa idza ra'aitum dzalika fa'addinu. Apabila kalian melihat penampakan mereka dalam bentuk kathif, ya, yang padat, maka kumandangkanlah adzan. Ini isnadnya sahih. Ya. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-ghailan, ghailan itu jamak dari ghaul, yakni hantu gitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum saharatul jin. Mereka itu adalah penyihir-penyihir dari bangsa jin. Ya. Al-ghailan yang suka nampakkan diri itu adalah penyihir-penyihir dari bangsa jin. Maka bagaimana bisa kita menampak-nampakkan jin yang sudah masuk ke dalam boneka? Katanya ini jin buaya putih. Dari mana itu? Itu perbuatan tidak beres. Ya, saya peringatkan untuk peruqyah yang pakai cara aneh-aneh seperti itu, tobatlah kamu. Jangan sesatkan umat. Ya. Nanti malah memperjelek nama ruqyah syariah di Indonesia. Yang nggak ikut-ikutan pakai cara seperti kamu bisa akhirnya terseret. Kalau misal betul-betul ada yang bisa memperlihatkan jin kepada manusia yang sedang diobati, korban-korban sihir yang sedang diobati, itu ranahnya kepada kasyaf khayaliyun. Dan itu menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani termasuk kasyaf syaitaniyun. Fayajibu alaihi taubatu minhu fawran. Dan harus bertobat para pelakunya dari kemampuan itu saat itu juga. Makanya ranah takhyil, ranah ilusi ini amat sangat rentan dengan yang namanya gangguan setan. Maka saya peringatkan, hati-hati. Saya kritik semacam ini bukan berarti bukan berarti saya benci pada kalian, tidak. Demi Allah, saya sayang sama kalian supaya kalian tidak terjerumus lebih dalam lagi pada praktek-praktek perdukunan tanpa kalian sadari. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus batasi dan kita harus tegas pada ranah ruqyah ini. Apalagi masalah melihat jin. Ya. Sudah difahami ini ya. Karena melihat jin dalam wujud hakikatnya yang tak kasat mata itu termasuk wujud gangguan yang amat sangat nyata. Nah, gimana kalau anak kecil bisa melihat jin yang tak kasat mata dalam bentuk yang hakikatnya? Kok di ruqyah tetap bisa melihat jin? Di ruqyah kok anak kecil tersebut tak ada reaksi dan tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya dirinya kena gangguan jin?
ini perlu ditinjau dari beberapa sisi. Anak-anak kasus indigo seperti itu, cek juga orang tuanya, apakah dia mempunyai jimat, apakah masih ada amalan-amalan yang sangat jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga tuntunan dari para ulama salafun salih. Kalau misal masih ada, ya dari situlah kenapa Al-Quran ini menjadi tidak bisa masuk ke dalam hati. Pengobatan Al-Quran bukan pengobatan untuk sekedar mengetes belaka, untuk menguji ada atau tidaknya jin. Bukan seperti itu. Jangan tempatkan Al-Quran ini untuk sekedar alat pengetes, alat penguji ada atau tidaknya setan di dalam tubuh manusia. Na'udzubillah. Hakir sekali ya akhi. Hina sekali kalau kita tempatkan Al-Quran untuk yang semacam itu. Rukyahlah semata-mata untuk cari ridha Allah. Dan kalau misal belum sembuh, jangan gantungkan ke rukyah kita. Kembalilah kita kepada Al-Quran, tuntunan As-Sunnah. Kenapa kok Al-Quran, cahaya Al-Quran tidak bisa masuk? Bukan berarti kalau di rukyah orang itu nggak ada reaksi, nggak ada indikasi yang menandakan bahwasanya dirinya tidak ada jin, dia lepas dari gangguan jin. Bukan berarti yang semacam itu. Justru orang-orang yang semacam itu yang lebih parah. Walaupun itu anak kecil. Kalaupun anak kecil, berarti yang dirukyah ya orang tuanya. Orang tuanya tidak reaksi, cari di keluarga besarnya, mana masternya. Biasanya dari situ. Misal orang tuanya langsung nggak ada reaksi nih, rukyah keluarga besarnya. Mungkin dari kakeknya, dari neneknya, atau dari pamannya. Kan itu bisa nyalur satu sama lain. Ya, hati-hati. Barakallahu fikum. Ya. Yang kedua, ru'yatuhum mutasyakkilin. Ketika seseorang melihat jin dalam bentuk mutasyakkil yang telah malih rupa, telah berubah bentuk. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, kalau yang telah berubah bentuk tidak masalah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah melihat kilapan-kilapan para setan, para jin dan jin wakil dari kabilah Nasibain, sebaik-baik jin di muka bumi, Nasibain. Ketika mereka datang menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang zat, makanan apa yang baik untuk jin muslim yang dihalalkan dalam syariat Islam. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu saat itu juga melihat penampakannya itu lelaki tinggi, wajahnya hitam dengan baju putih. Ini maklum ya akhi, bukan termasuk penampakan yang kita pikirkan selama ini, terekam pada kamera, terekam pada foto, atau di acara-acara di televisi swasta itu yang katanya ada penampakan uka-uka ya dulu dan lain-lainnya. Bukan yang semacam itu. Itu penampakan dalam wujud katib, betul-betul wujudnya manusia. Seperti manusia-manusia negro, hitam, bajunya putih. Dan ini kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal di awal juz 10 lembar kedua, bagian kanan agak ke tengah, ayat 40 berapa itu saya lupa. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ingatlah ketika setan iblis ini menghiasi amalan-amalan mereka dan mengatakan wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini, karena aku adalah pelindung kalian. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibai. Ketika dua tentara ini saling berhadap-hadapan, antara tentara kaum muslimin yang hanya 313 pada perang Badar dan tentara kaum musyrikin yang jumlahnya 1000 atau sekitaran 1000 bertemu, kabur iblis beserta tentara-tentara dari kalangan jin. Kenapa? Lihat Jibril, Mikail turun bersama para malaikat. Ya. 3.000 dan 5.000 malaikat musawwimin dalam surat Ali Imran di juz 4 itu. Takut. Ini aromala taraun. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Iblis saat itu berubah bentuk dalam wujud Suraqah. Wujudnya Suraqah. Dan semua orang saat itu bisa melihat. Ya.
Tidak orang kafir wala orang muslim, semuanya bisa melihat. Begitu juga ketika jin menampakkan diri dalam wujud ular. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasulullah SAW akhirnya mengabarkan, inna bil madinati jinnan qad aslamu, sesungguhnya dalam Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Nah, itu semua sahabat bisa melihat gimana jin, perwujudan jin yang sudah berwujud katif. Apa itu artinya katif? Padat ya, bukan dipadat-padatkan, tidak bisa jin dipadat-padatkan. Wujud katif itu wujud padat, seperti ini buku, seperti ini baju, tubuh saya ini padat. Nah, bukan wujud tak kasat mata, Anda usap matanya terus dia jadi katif. Enggak, itu bukan katif, sihir itu. Wujud padatnya jin, ketika dia sudah ditombak oleh pemuda tersebut, ditancapkan ke tanah, dia gelepar-gelepar ularnya, pemudanya meninggal, ularnya masih gelepar dan mati. Para sahabat saat itu bisa melihat perwujudan jin yang sudah ditombak, wujudnya ular besar. Bisa dipahami nih? Ya, ini harus difahami betul-betul. Ini yang dimaksud ru'yatuhum mutasyakilin. Melihat jin dalam bentuk yang sudah malih rupa tidak kita anggap sebagai suatu gangguan, karena telah berlaku hukum alam manusia kepada jin yang sudah berubah bentuk kepada wujud yang padat, benda yang padat, seperti halnya hewan, manusia, atau benda-benda pada umumnya. Ya, saya kira pembahasan ini sudah amat sangat jelas dan tidak ada lagi yang perlu diperjelas dan diperdebatkan. Ya. Apapun itu, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita hanya mengandalkan hawa nafsu belaka tanpa adanya ilmu yang menjadi landasan untuk kita berkata-kata. Dalil ya, dalam mengambil suatu hukum dalam usul fiqh memang betul ada ijtihad para ulama. Kita juga menerima hal tersebut. Tapi ingat, harus ada yang namanya tarjih. Kita mesti tahu mana yang lebih kuat pendapatnya, yang lebih dekat dari kebenaran, lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang bisa kita ambil. Bukan setiap pendapat ulama kita jadikan landasan. Kalau setiap pendapat ulama bisa kita jadikan landasan, hal itu termasuk ikhtilaf. Silahkan Anda berkorban ketika Idul Adha tahun depan, berkorbanlah menggunakan ayam. Silahkan, karena Ibnu Hazm Adz-Dzahiri menjelaskan berkurban boleh menggunakan ayam. Silahkan menggunakan ayam, karena itu termasuk ulama. Ibnu Hazm juga ulama. Oke, ini hati-hati. Di akhir saya akan menjelaskan sedikit saja apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Qala An-Nuhas, berkata An-Nuhas, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang tidak bisa kalian melihat, dalam surat Al-A'raf ayat 27 ini. Ya dulu ala annal jinna la yurawna illa fi waqti nabiyyin, menunjukkan bahwasanya jin itu tidak bisa dilihat kecuali di waktu para nabi masih hidup di tengah-tengah manusia. Liyakuna dzalika dalalatan ala nubuwatihi, yang hal itu menunjukkan, menguatkan kenabian beliau. Li'anna Allah jalla wa azza khalaqahum khalqan la yarawna fi, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin kepada bentuk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Wa inna ma yurawna idza naqalu an suwarihim, dan mereka bisa dilihat apabila telah berubah bentuk kepada bentuk yang lain. Wa dzalika minal mu'jizati allati la takunu illa fi waqtil anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim, dan mukjizat tersebut, dan ini termasuk mukjizat yang tidak sekali-kali turun, tidak sekali-kali nampak, kecuali di waktu para anbiya wal mursalin shalawatullahi wa salamu alaihim masih hidup di tengah-tengah manusia. Ya, tentunya di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, di masa Nabi Sulaiman alaihi salam, jin itu bisa dilihat oleh kebanyakan orang.
yakni jin yang telah berubah bentuk kepada bentuk yang lain, wujud yang katib, yang akhirnya mereka membangun istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentang katib sendiri, fa idza tamathala al-malaku awil jan fi suratin kathifah, ya, apabila malaikat dan jin telah berubah bentuk kepada bentuk yang kathifah. Ma makna kathifah? Kathifah artinya adalah bentuk yang padat, yang kasat mata, bukan yang tak kasat mata. Jadi yang kelihatan itu kathifah artinya kasuratil bashar. Seperti kathifah itu contohnya seperti wujudnya manusia, au ghairihim, atau yang lainnya. Amkana lil bashari an yarawhu walakinnahum la yarawnahu ala suratihi wa khilqatihi al-asliyati bihasbil 'adah. Tapi manusia tidak akan pernah bisa melihat jin pada bentuk-bentuk yang aslinya, yang tak kasat mata. Barakallahu fikum, arsyadani Allahu wa iyyakum. Ada yang mau bertanya? Silahkan tanya. Nggak macet lah, mungkin sinyalnya di tempat panjenengan yang macet. Nah, saya rasa cukup ya. Ini sudah jelas. Sudah jelas dan semoga tidak ada yang tertipu lagi. Ya, dengan peruqyah-peruqyah yang katanya ngaku bisa melihat jin atau membenarkan adanya melihat jin pada anak-anak indigo, atau nampak-nampakkan perwujudan jin kepada para pasiennya. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.